Shalom, Bapak Ibu saudariku yang dikasihi Tuhan. Saya berharap Bapak Ibu tetap sehat, semangat, senantiasa bersuka cita, dan tetap dalam pelindungan Tuhan. Pada kesempatan pada saat ini, kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dalam 2 Petrus pasal 1 ayat kedua. Yang demikian bunyinya yang saya akan bacakan dalam terjemahan lama. 2 Petrus pasal 1 ayat kedua. Kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpahi kamu dalam pengenalan yang penuh akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Arti kata pengenalan yang penuh di sini menunjukkan suatu pengertian yang dalam, tuntas, dan bersifat pengalaman. Dalam kisah Lukas pasal 7 mengisahkan seorang perwira yang hambanya sedang sakit. Tetapi ketika Tuhan tidak jauh lagi dari rumah perwira, perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuhan, janganlah engkau bersusah-susah, tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawah aku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia akan pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia akan mengerjakannya. Dalam Lukas pasal 7 ayat ke-6 dan 8. Begitu mendengar perkataan itu, Tuhan Yesus merasa heran. Ia berkata, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang-orang Israel. Lukas pasal 7 ayat ke-9. Mengapa Tuhan Yesus merasa begitu heran? Karena perwira ini mengenal kuasa Allah dan segala pengaturan di dalam otoritas Allah. Ia mengenal realitas kerajaan surga. Karena pengenalan akan Tuhan, maka walaupun perwira ini seorang kafir, ia dapat mengalami kasih karunia dan damai sejahtera yang melimpahi dirinya dan hambanya. Dari manakah perwira ini memiliki pengenalan akan Tuhan kita? Pasti ia pernah mendengarnya. Kemudian perkataan ini tersimpan di hatinya. Sehingga begitu situasi, keadaan, kondisi tertentu muncul, pengenalan itu menjadi pengalamannya atas kasih karunia yang berlimpah-limpah. Bapak Ibu saudariku yang dikasihi Tuhan, kita perlu belajar menyimpan firman Tuhan itu di dalam hati kita. Juga belajar mencernanya. Semakin kita mengenal Allah, semakin kita mengalami kasih karunia dan damai sejahtera. Sekali lagi, semakin kita mengenal Allah kita, semakin kita mengalami kasih karunia dan damai sejahtera. Cara terbaik untuk menarahasia kasih karunia dan damai sejahtera, tetap tinggallah di dalam ruang Maha Kudus. Tinggallah di dalam hadirat Tuhan. Terus jangan jemu-jemu membacakan firman Tuhan. Terus berdoa. Maka kita akan mengenal lebih dalam siapakah Allah kita. Amin firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sadar kami perlu akan mengenal lebih daripada yang sudah kami tahu ya Bapa. Supaya semakin kami mengenal siapakah Engkau, maka semakin kami akan boleh menikmati akan kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan. Untuk itu ya Bapa, biar sidang jemaat yang mendengarkan firman Tuhan pada kesempatan pada saat ini, biar mereka pun juga akan lebih mengenal akan Engkau. Sehingga mereka tidak takut, mereka tidak khawatir apa yang terjadi dalam dunia ini. Terima kasih ya Bapa, berkati sidang jemaat kami. Berkati Tuhan, berikan kekuatan bagi mereka, sehingga mereka boleh tetap semangat, mereka tetap bersuka cita.
berkati seluruh keluarganya, berkati rumah tangganya. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.